Tahu nggak, Indonesia tuh salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Bahkan, menurut data dari World of Statistics tahun 2023, lebih dari 70% laki-laki di Indonesia itu tuh ngerokok. Gila kan? Itu artinya, dari 10 cowok, 7 diantaranya perokok. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, menurut Kementerian Kesehatan, ada sekitar 70 juta perokok aktif di negara ini dan mayoritas itu anak muda. Jadi, jangan heran kalau kemana-mana bau asap rokok tuh. Masalahnya, banyak dari mereka yang ngerokok tanpa mikirin orang lain. Lagi duduk santai di taman, tiba-tiba ada yang nyalain rokok. Nunggu bis di halte, ada yang ngebul kayak kereta. Bahkan gak jarang yang ngerokok sambil berdiri di dekat anak kecil. Padahal mereka mungkin gak kuat napasnya atau bisa langsung batuk karena asapnya. Tapi ya, yang penting si perokok dapat ketenangannya, sisanya nggak penting. Belum lagi soal perokok yang ngerokok sambil nyetir. Coba deh pikir, satu tangan pegang setir, satu lagi pegang rokok. Abu terbang ke belakang, bisa masuk ke mata pengendara motor, bisa bikin celaka. Dan ini bukan cuma asumsi. Menurut Kompas, merokok saat berkendara itu udah masuk kategori pelanggaran karena bisa ganggu konsentrasi dan ngebahayain orang lain. Tapi ya, lagi-lagi, yang penting gua ngerokok dulu. Sebenarnya ini bukan cuma soal ngerokoknya aja, tapi lebih ke mentalitas yang terbentuk. Selama gua nggak ditegur, ya gua bebas. Ini bentuk egoisme yang udah dianggap biasa. Apalagi karena merokok tuh sering jadi pelarian stres, jadi makin dimaklumi. Tapi bayangin, pelariannya dia bisa jadi sumber masalah buat kesehatan orang lain. Ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal kurangnya empati dan kesadaran sosial. Dan di video kali ini, kita bakal bahas kenapa sebagian perokok di Indonesia bisa segitu egoisnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku itu. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu bahwa rokok itu bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal adiksi. Nikotin dalam rokok bekerja kayak zat yang bikin otak ngeluarin hormon seneng, kayak dopamin. Jadi wajar kalau perokok jadi susah mikir rasional saat dorongan buat ngerokok itu tuh datang. Di momen itu, yang ada di kepala cuma satu. Gua butuh ngerokok sekarang. Nggak peduli di mana, sama siapa, dan siapa yang bakal kena dampaknya. Kedua, banyak orang yang pakai rokok sebagai coping mechanism. Lagi stres, capek kerja, habis berantem, ngerasa suntuk, rokok jadi pelarian instan. Dan saat seseorang lagi butuh tenang atau kabur sebentar dari dunia nyata, dia bisa ngelakuin apapun supaya dapat rasa lega itu. Sayangnya, di titik itu, rasa peduli ke sekitar bisa langsung hilang. Bahkan, tindakan yang sebenarnya egois jadi kelihatan wajar karena dibungkus alasan, gue lagi pusing. Perilaku ini makin kuat karena munculnya kebiasaan yang disebut egosentris. Ketika orang terus-terusan ngelakuin hal yang sama, misalnya ya kayak ngerokok di tempat umum, tanpa ada yang negur, lama-lama dia ngerasa itu normal. Selama nggak ada yang komplain, ya berarti aman. Padahal normal buat dia belum tentu nyaman buat orang lain. Tapi karena nggak pernah dapat resistensi sosial, akhirnya rasa tanggung jawab ke lingkungan sekitar pun makin tumpul. Di sisi lain, ada yang namanya kurangnya empati situasional. Banyak perokok tahu kok kalau rokok itu berbahaya. Mereka paham soal resiko kanker, gangguan pernafasan, bahkan bahaya buat anak-anak dan ibu hamil. Tapi, karena mereka nggak ngalamin langsung efeknya, dan orang di sekitar juga nggak langsung protes, maka dampaknya jadi terasa jauh. Nggak kerasa nyata, jadi nggak dianggap penting. Ini kayak tahu ada banjir di kota lain, tapi karena rumah kita kering, ya kita cuek aja. Dan jangan lupakan faktor yang paling kuat, normalisasi sosial. Dari kecil, banyak dari kita ngelihat rokok sebagai hal yang biasa. Ada bapak-bapak yang ngerokok habis ngopi, abang tukang ojek sambil nunggu penumpang, bahkan iklan rokok yang dulu ada di mana-mana. Ketika dari kecil udah disuguhin itu semua, kita jadi nggak punya alarm bahaya. Nggak heran kalau banyak orang nggak ngerasa bersalah waktu mereka ngerokok di tempat umum, karena dari dulu ya gitu-gitu aja. Semua kebiasaan ini, dari adiksi, pelarian stres, sampai pembiasaan sosial, bikin perilaku egois jadi kelihatan normal. Tapi, normal bukan berarti benar. Dan kalau kita mau hidup di lingkungan yang lebih sehat dan saling menghargai,
kita harus mulai ngebahas gimana caranya ubah pola ini. Pelan-pelan, tapi pasti. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, perilaku sebagian perokok di Indonesia yang cenderung egois itu bukan muncul tiba-tiba. Ada pengaruh nikotin, tekanan hidup, lingkungan, sampai kebiasaan dari kecil yang semuanya nyatu dan bikin orang ngerasa merokok di mana aja itu tuh nggak masalah. Tapi jelas, ini bukan soal benar atau salah aja. Ini soal dampak. Soal bagaimana satu kebiasaan bisa ngerebut hak orang lain buat bernafas dengan nyaman. Tapi berita baiknya, semua pola ini tuh bisa diubah. Bukan dengan marah-marah atau saling nyalahin, tapi dengan ngebangun kesadaran pelan-pelan. Mulai dari diri sendiri. Misalnya, buat perokok. Coba lebih peka sama sekitar. Kalau lagi pengen ngerokok, lihat dulu situasi. Ada anak kecil, ada orang tua, ada tanda dilarang ngerokok. Kalau iya, tahan dulu. Nggak harus langsung berhenti ngerokok. Tapi mulai dengan ngerokok di tempat yang nggak ganggu orang lain. Itu tuh udah langkah yang besar banget. Buat yang bukan perokok, kita juga punya peran. Kita bisa mulai berani speak up. Ngomong baik-baik kalau ada orang yang ngerokok di tempat umum. Nggak harus marah, tapi kasih tahu dengan tenang. Kadang, orang nggak sadar karena dari dulu nggak pernah ada yang ingetin. Dan kalau kita semua pelan-pelan belajar buat peduli, mungkin suatu hari budaya cuek ini bisa diganti sama budaya saling jaga. Soalnya pada akhirnya, hidup di ruang publik itu bukan cuma tentang kenyamanan diri sendiri, tapi tentang gimana kita bisa sama-sama bikin tempat ini lebih enak buat semua. Dan itu dimulai dari satu hal yang simpel, peduli. Share pengalaman kalian di kolom komentar. Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Atau mungkin kalian punya cara sendiri buat ngingetin perokok yang kerasa egois di sekitar? Ceritain ya, supaya makin banyak orang yang bisa belajar bareng dan pelan-pelan jadi versi terbaik dari dirinya sendiri.